Ke Mbak Bibip, apa sih pentingnya revisi Undang-Undang KPK? Nah, itu pertanyaan penting karena kalau kami melihat sebenarnya tidak penting pada saat ini. Jadi ada beberapa isu memang yang diangkat ya, masalah penyadapan, penuntutan, kemudian juga pengawasan terhadap KPK. Nah, kami melihat bahwa sebenarnya kalau mau dirunut akar masalahnya bukan di soal-soal teknis seperti itu, tapi sebenarnya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP juga direvisi? Ya, kalau mau silakan revisi KUHAP lebih dulu. Hanya itu? Tapi Undang-Undang KPK tidak perlu direvisi. Karena ini yang terjadi adalah KPK dulu, KUHAP-nya belakangan. Ada sesuatu, ada kecurigaan di situ, Anda setuju? Kami melihat ada kecurigaan, kami punya kecurigaan yang besar KPK? Untuk melemahkan KPK. Karena begini, sekarang kan KPK sangat kuat ya, terutama karena wewenang penyadapan dan penuntutan dan tidak bisa SP3. Nah, justru itu yang diincar. Kekuatan KPK waktu berdiri tahun 2003, dibahas dari tahun 2000 ya, memang kekhususannya ada di situ, dan itu yang bikin banyak pihak yang merasa takut. Kita lihat tingkat kesuksesan dari penyadapan yang akhirnya jadi operasi tangkap tangan itu sangat tinggi, dan banyak sekali anggota DPR maupun DPRD ya, dan juga bahkan gubernur, wali kota dan lain sebagainya yang terkena gara-gara wewenang penyadapan ini. Ini yang saya kira membuat politisi menjadi resisten dan bahkan menyerang balik ke KPK. Saya tanya ke Pak Firman kelihatan banget nih Pak, kelihatan sekali. KUHAP belum direvisi, KPK duluan direvisi, lebih cepat. Harusnya kan KUHAP dulu baru KPK. Mau melemahkan KPK Pak? Saya rasa begini, saya kembali lagi menjelaskan tentang mekanisme daripada revisi maupun penyusunan sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Sekali lagi bahwa DPR, saya selaku ketua panja prolegnas, ketika itu memasukkan dengan pertimbangan-pertimbangan, karena prolegnas ini kan menampung dari berbagai usulan termasuk pemerintah, DPD RI, juga usulan masyarakat, dan juga usulan DPR. Dan disetujui oleh DPR. Dan juga usulan ini adalah mengakomodir rancangan undang-undang yang di masa jabatan yang lalu tidak selesai itu dimasukkan lagi. Ketika saya memimpin sidang sampai jam 2 pagi, tentang prolegnas, saya katakan, apakah setuju rancangan undang-undang yang masuk prolegnas ini disetujui oleh semua pihak, termasuk pemerintah? Semuanya setuju. Jadi tidak benar bahwa rancangan undang-undang yang disusun dalam prolegnas jangka menengah ini hanya keinginan DPR saja, tapi sudah kita sepakati dari 3 unsur tadi. Nah, tentang kemudian ada perubahan 2015, ini adalah usulan resmi daripada pemerintah. Saya ingat betul Pak, 2012 waktu itu ada revisi Undang-Undang KPK yang kemudian juga ditolak akhirnya oleh masyarakat dan akhirnya batal. Sekarang masuk lagi, ini kayaknya aji mumpung Pak. Kemudian Menkumham mengusulkan, kemudian diamini oleh DPR termasuk Partai Golkar, termasuk Bapak sebagai Ketua Prolegnas. Ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang janggal di situ. Didahulukan harus selesai 2015 dan isinya cenderung melemahkan KPK. Ya begini, saya rasa terlampau a priori ya. Kalau di mana a priorinya, Pak? A priorinya begini. DPR selalu melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Ini publik supaya terang benderang. Ketika pemerintah mengusulkan, Saudara Yasona Lawli, saya pribadi menanyakan apa urgensinya dari undang KPK ini. Dia jelaskan. Bahkan saya katakan, Saudara Menteri, Anda kan mengusulkan ada 10 rancangan undang-undang. Hari ini baru 3 yang masuk di DPR. Tolong yang lainnya dipenuhi dulu, baru usulan-usulan yang lain. Saya tanyakan ada 3 rancangan undang-undang. Pertama, tentang biaya materai. Saya tanyakan argumentasinya. Akhirnya kita sepakati. Kemudian yang kedua, undang-undang yang terkait dengan tindak pidana terorisme. Dianggap belum penting, kemudian saya tanya apakah ini urgent, itu bisa dikesampingkan. Tetapi yang terakhir adalah KPK. Saya tanyakan kepada Menteri, apa urgensinya? Oh, ini penting sekali. Ya. Penting sekali ini. Nah, oleh karena kalau penting, saya minta yang 10 itu jangan ditambah lagi. Mana kira-kira dari 10 undang-undang itu yang dianggap undang-undang itu belum siap. Dia menyampaikan, dia konsultasi dengan startupnya, kemudian menyampaikan bahwa kami mengusulkan tentang RU perimbangan keuangan pusat dan daerah kami cabut dan saya gantikan dan masukkan KPK. Apa pentingnya revisi Undang-Undang KPK didahulukan melebihi dari KUHAP? Saya terang, sejak awal saya katakan bahwa KUHAP itu dikedepankan. Baru Undang-Undang KPK. Tapi sampai sekarang kan belum siap juga pemerintah maupun DPR juga belum siap memang untuk KUHAP. Dan akhirnya Undang-Undang KPK didahulukan. Nah, yang mendahulukan adalah pemerintah, bukan DPR. Dan disetujui dan diamini oleh Bapak. Karena kami tentunya menghormati usulan pemerintah. Mbak Bibip. Saya kira begini, memang sulit nih kalau misalnya kita berlindung di balik prosedur satu dan kemudian melihat institusi secara saklek. Ini pemerintah, ini DPR. Saya kira kita mesti lihat kepentingan politiknya.
jadi kepentingan politik kelompok-kelompok politik. Dan saya mau mendorong juga kita untuk melihat ini partai-partai politiknya mana saja begitu ya. Kalau ada masalah di internal pemerintahan, pada akhirnya dalam sistem konstitusi kita tentu saja pimpinan tertinggi adalah presiden. Ini sistem presidensial, bukan sistem parlementer. Jadi bagaimanapun nanti Menteri Yasona Lawli harus ikut apapun kata presiden. Nah, yang perlu dilihat juga adalah asal partainya menteri ini dari mana. Kita juga harus ingat bahwa yang unik dari politik kita sekarang adalah antara presiden dengan partainya seringkali tidak sinkron. Betul. Nah, ini ada masalah di sini. Jadi memang agak sulit kalau misalnya Pak Firman akan terus bisa berdalih bahwa ini prosedurnya seperti ini. Tapi suara menteri adalah suara presiden, tidak selalu demikian. Tidak selalu demikian kenyataannya, bahwa tapi pada akhirnya sekali lagi karena kita menganut sistem presidensial, presiden yang harus dilihat, dan nanti berarti Pak Yasona harus merevisi apapun yang dia masukkan ke dalam ke badan legislasi beberapa waktu yang lalu. Dan ya di sini saya kira masalah internal di pemerintahan yang harus dibereskan. Mbak, secara kelembagaan ya, tentunya sangat sulit kalau DPR menghindar. Karena di dalam rapat ini pun sudah dilampaui melalui mekanisme ada bersurat kepada pemerintah. Pemerintah bersurat kepada DPR bahwa akan ada perubahan prolegnas. Oleh karena itu DPR menjadwalkan. Ketika sudah dijadwalkan Saudara Lawli membawa sambutan ini, harusnya sudah bicara dengan Presiden. Karena ya, Menteri Yasona Lawli itu kan atas nama Presiden, bukan atas nama Menkumham. Meskipun fakta politiknya tidak selalu demikian. Ya itu urusan internal mereka. Tetapi kalau kita bicara antar lembaga, tidak boleh kita bawa person to person. Saya hadir ke sini adalah saya ingin menjelaskan kepada publik bahwa saya tidak mau lembaga DPR selalu disudutkan oleh publik. Saya melihatnya seperti gayung bersambut nih. Kalau saya terus terang Pak, kalau melihat wacana yang ada dari 2012 waktu ditolak sampai sekarang, ini sebenarnya terlepas dari siapapun yang mengusulkan, isunya sama. Ini Mbak, KPK saya klarifikasi, tidak bisa Mbak serta-merta betul. Karena tadi saya katakan sejak awal, KUHP sudah dimasukkan di dalam prolegnas ini. Maka konsekuensinya tidak hanya KPK. Seluruh undang-undang yang terkait dengan masalah penegakan hukum itu akan direvisi. Ya, itu secara tidak hanya KPK. Secara urutan prosedur ya Pak ya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah karena ada usulan tadi. Mohon maaf, jangan disudutkan kami DPR. Saya tahu banyak orang menyudutkan DPR. Kami sudah kerja secara profesional. Karena DPR bisa bilang tidak waktu itu. Tapi DPR dengan gembira menyambut usulan dari Yasona Lawli. Saya sebagai orang, oleh karena saya hadir di sini. Kalau saya tidak akan bertanggung jawab secara moral, secara kelembagaan, saya tidak hadir di sini. Saya tahu bahwa Anda akan mengkomplain kami. Justru kami hadir akan menjelaskan. Saya orang yang bertanggung jawab di situ. Saya gunakan kata-kata Pak Firman tadi. Bapak tidak rela ketika DPR kemudian dihujat oleh publik. Sekarang saya tanya sebaliknya Pak. Ketika kemudian revisi undang-undang KPK ini tidak dikehendaki oleh publik, apa yang akan dilakukan oleh DPR? Tetap melanjutkan revisi undang-undang KPK? Pertanyaan saya adalah, kenapa publik hanya menghujat kepada DPR? Harusnya publik rame-rame. Karena sekarang bolanya di DPR, Pak. Ya, bukan di DPR. Ada runtutannya. Ini usulan daripada pemerintah. Kalau tidak ada usulan ini, DPR tidak akan serta-merta. Dalam perjalanan waktu kemudian publik tidak menghendaki itu. Apa yang akan dilakukan oleh DPR? Silakan sekarang pemerintah harus konsisten. Jangan dipermainkan antar lembaga seperti ini. Ini pelecehan terhadap lembaga negara. Apa yang Bapak akan lakukan? Ya tentunya kita tuntut bahwa pemerintah harus konsisten melanjutkan ini soal nanti dalam pembahasan itu deadlock nomor 2. Tapi artinya kalau seandainya publik berkata kami tidak menghendaki ada revisi undang-undang, maka DPR tetap akan melanjutkan kecuali ada penarikan dari pihak pemerintah. Kami berbicara atas dasar aturan hukum dan mekanisme yang ada. Oleh karena itu saya katakan, pemerintah kalau sudah secara resmi, ini ada stempelnya, ditandatangani oleh menteri, ini harus dipertanggungjawabkan. Artinya nggak mengikuti keinginan publik dong, Pak? Bukan nggak mengikuti, mekanisme harus dijalankan. Kalau semua DPR sebagai lembaga negara, mekanisme yang melawan keinginan publik? Kita tidak melawan, ada mekanisme seperti silakan kepada menteri, kenapa yang dihujat hanya DPR? Kenapa tidak publik menghujat kepada Lawli menanyakan tentang masalah ini? Pertama harus ke sini dong. Jangan DPR-nya, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Firman Subagio, Ketua Panja Program Legislasi Nasional dan juga Wakil Balik DPR RI, Mbak Bivitri Susanti dari PSHK. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak di Kompas Petang hari ini. Dan Saudara, tarif tol Cikopo